Bentar, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para asatiz dan asatizah di kajian perdana kita, kajian Ramadan tahun 1446 Hijriah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta keselamatan marilah kita curah limpahkan kepada kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Mohon maaf sebelumnya kepada seluruh hadirin demi demi konsentrasi dan demi kehusyuan kajian kita pada siang kali ini. Mohon kepada seluruh hadirin untuk mematikan mic-nya, yang dibuka hanya dari pembicara saja. Yang dibuka hanya dari pembicara saja. Syukran. Tolong kepada seluruh hadirin untuk mematikan mic-nya. Itu Perpus SMP IT Afisku, mohon maaf. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Zoom. Baik itu yang dapat bergabung di dalam Zoom maupun yang tidak dapat bergabung di dalam Zoom, kita sediakan live streaming YouTube. Kita sediakan live streaming YouTube untuk ikut menghadiri kajian kita pada siang kali ini. Tema untuk kajian kita pada siang hari ini yaitu tujuan dan manfaat puasa. Apa tujuan kita untuk berpuasa Ramadan ini? Apa yang ingin kita gapai di Ramadan ini? Dan apa saja manfaat-manfaat dari kita berpuasa selama kita berpuasa di tahun 1446 Hijriah ini. Agar mempersingkat waktu, mungkin kita serahkan waktu dan kesempatan kepada pembicara. Silakan Dr. Tajuddin untuk memulai kajian kita pada siang hari ini. Tafadhal, Ustazna. Tafadhal, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله وسار على نهجه واتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Menarik sekali pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang tujuan dan manfaat puasa.
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari puasa tentu kita sudah sama-sama menyadari, tapi pada kesempatan ini mari kita review ulang, refresh ulang agar nilai puasa kita benar-benar sampai pada nilai mendekati yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu untukku dan aku akan menentukan pahalanya. Artinya puasa ini tidak berdasarkan keinginan kita, tidak berdasarkan akal kita, tidak berdasarkan pemikiran kita, tidak berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan as-saumu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu untukku. Allah yang menentukan tujuan, Allah yang menentukan segala syariat yang berkenaan dengan puasa. Makanya penting sekali kita untuk mengkaji lewat ayat-ayat yang menjelaskan puasa itu, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menambah pemahaman kita tentang puasa. Kemudian juga dari penjelasan-penjelasan ahli tafsir, para ulama yang kompeten tentang itu. Ikhwati wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW menjelaskan puasa itu pada Sya'ban ketika beliau berkhutbah, kan yang memang harus diikuti oleh mereka di sekolah. Banyak mendengar tentang khutbah Rasulullah berkenaan dengan Ramadan. Jadi singkatnya bahwa menjelang bulan Ramadan yang sangat agung penuh dengan keberkahan ini, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan di mana Allah telah menjadikan puasa di dalamnya sebagai puasa yang wajib, qiyamul lailnya sunnah, kemudian mendekat takarrub sebagai suatu kebaikan, nilainya seperti orang melakukan kewajiban, amalan wajib bagikan 70 kali lipat pada bulan lainnya, dan seterusnya. Ini ada yang kita temukan dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan lain-lain. Dan beliau mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Nah, makanya untuk lebih memaknai dari tujuan dan manfaat puasa kita, perlu kita awali dengan memahami tentang hakikat puasa. Apa hakikat puasa itu? Nah, dalam definisi yang sering kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih, hakikat puasa itu adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkannya. Nah, dalam keterangannya itu ada yang bentuknya hissi, yang indrawi, dan ada juga yang maknawi. Waktunya kapan? Dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat puasa yang ada dalam definisi yang kita sudah sama-sama memahaminya. Cuma dalam kaitan ini perlu kita renungkan kembali apa yang harus kita tahan dan harus kita cegah, harus kita bersabar selama puasa itu dalam bentuk indrawi. Tentu saja yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja dan itu rezeki dari Allah karena lupa, itu tidak membatalkan. Kemudian memasukkan makanan ke dalam perut seperti suntikan atau nutrisi. Di sini ada suntikan, transfusi darah dan lain-lain. Nah, sengaja muntah dengan mengeluarkan makanan dan minuman dari perut. Nah, kemudian hissi yang lain adalah yang inti juga adalah berjima, dan ini
atau bersetubuh, ini bukan hanya batal puasa tapi juga ada kafarat. Bentuk dari beban yang ditetapkan oleh syariat ketika dilanggar pelanggaran melakukan hubungan suami istri di siang hari. Dan itu ada kafaratnya memerdekakan budak, kemudian memberi makan 60 orang muslim atau puasa 60 hari berturut-turut. Ini tentu saja berat karena melanggar perkara yang membatalkan ini. Termasuk di dalam hal ini juga adalah turunannya mengeluarkan mani dengan sengaja, ya, dalam keadaan terjaga, baik itu dengan onani, bersentuhan, ciuman, dan lain-lain. Kemudian untuk wanita, ini keluarnya darah haid dan nifas. Ini yang berbentuk hissi. Nah, yang lebih harus kita renungkan juga adalah yang perkara-perkara maknawi yang membatalkan puasa. Karena ini abstrak dan terkadang orang kurang memperhatikannya. Seperti murtad, ya, keluar dari Islam, atau tidak meyakini kewajiban puasa walaupun tetap melakukannya karena ada tekanan dari orang atau atasan atau tempat kerja, gitu. Jadi tidak meyakini kewajiban puasa tapi tetap berpuasa, bukan niat karena wajib tapi karena beban yang dibebankan baik oleh atasan ataupun keluarga dan lain sebagainya. Ini tidak sah puasanya. Kemudian juga ada perkara-perkara maknawi yang bisa mengurangi pahala puasa. Seperti dusta, ghibah, ya, namimah, mengadu domba, melaknat, mendoakan orang jauh dari rahmat Allah, mencaci maki, tidak menjaga pendengaran, penglihatan, perkataan, perasaan yang haram dan dilaknat oleh Allah, ya, mendengar musik cabul, melenakan gitu. Memandang dengan nafsu kepada lawan jenis, berkhayal yang tidak-tidak, dan lain-lain. Ini perkara-perkara maknawi memang tidak membatalkan puasa, tapi sangat mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkan pahalanya. Baik, ini yang jadi hakikat puasa dalam definisi yang kita pahami bersama. Kita sekarang masuk kepada fokus tujuan dari puasa. Nah, fokus dari tujuan puasa itu seperti yang saya baca tadi di awal dari ceramah ini, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi ayat 183 itu bahwa puasa itu diwajibkan agar kalian bertakwa. Menurut Ibnu Abbas, kata la'alla kalau berasal dari Allah, maka hal itu wajib atau harus. Nah, ini keharusan yang harus kita capai dari target dan tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Kalau dalam bahasa kita, semoga itu ya mudah-mudahan, itu harapan. Tapi kalau itu berasal dari Allah, la'allakum tattaqun, kalian pasti bertakwa. Kalian wajib bertakwa dengan puasa. Ini menurut Ibnu Abbas, kata la'alla. Nah, maka fokus tujuan utama dan umum dari puasa itu adalah meningkatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun, karena yang paling mulia di sisi Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling dan tertinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, maka kita berlomba di sini untuk menjadi orang yang paling bertakwa agar mendapatkan derajat paling tinggi di sisi Allah. Kita berlomba untuk itu. Dalam salah satu
bentuk dari ibadah, yaitu ibadah siam di bulan Ramadan dan juga puasa di bulan-bulan lain yang sunnah yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Ikhwati dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dirahmati dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata takwa itu sendiri di sini merujuk juga kepada rincian-rincian yang ada pada ayat sebelumnya dari ayat puasa, yaitu ayat 177. Di situ di akhir ayat itu disebutkan dari Allah, jadi ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqu. Mereka lah orang-orang yang jujur, yang sodaku, dan mereka juga orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah disematkan sebagai orang yang bertakwa, al-muttaqun. Nah, sifatnya disebutkan secara terperinci dalam ayat 177 ini. Ini kalau menurut tafsir Said Qutb, ini adalah muqaddimah untuk kewajiban puasa dan lain-lain. Ini ayat yang juga diistilahkan oleh para ulama ini jima'ul khair. Ini terhimpun segala kebajikan di dalam ayat 177 ini dari surat Al-Baqarah. Nah, ayatnya sudah saya bacakan tadi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nah, tinggal kita jelaskan rinciannya di sini. Yang pertama dalam ayat ini ada aspek iman. Di aspek iman ini man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi orang yang bertakwa itu harus kuat aspek imannya. Jujur dalam beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi-nabi, dan juga pada takdir baik dan buruk yang ada dalam ayat yang lain. Ini rukun iman yang 6 ini harus selalu meningkat, walaupun memang iman itu yazdad wa yanqus. Kadang-kadang bertambah iman itu, kadang-kadang juga berkurang. Yazdad bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Nah, salah satu ketaatan yang kita lakukan adalah puasa. Namun dia berkurang juga. Ya. Iman itu bisa berkurang kalau kita melakukan maksiat. Nah, termasuk maksiat dalam puasa. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang kewajiban untuk meninggalkan semua kepalsuan. Ya, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan atau tidak menjauhi perkataan palsu dan mengamalkannya, ya, mengamalkan kepalsuan. Walaisa lillahi hajatun, maka sesungguhnya Allah tidak punya kebutuhan hajat apa-apa kepadanya dengan dia meninggalkan makan dan minum. Ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi yang hissi tadi, perkara-perkara yang indrawi itu tadi menjadi hilang maknanya, walaupun itu menjadi faktor yang sangat mendasar dalam puasa. Jadi meninggalkan makan dan minum, syarat sahnya puasa. Tapi ketika tidak meninggalkan qaulaz zur dan mengamalkannya, tidak meninggalkan perkataan yang palsu dan mengamalkan kepalsuan, saksi palsu dan lain-lain, menjadi hilang makna menahan makan dan minum, karena Allah tidak butuh itu. Walaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Nah, makanya penting meningkatkan iman di sini. Muraqabatullah. Sehingga iman itu harus iman yang benar-benar
iman yang istijabah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi iman yang istijabah, yang selalu merespon. Wahai orang beriman, responlah, istajibu. Segera menyambut seruan dari Allah dan Rasulnya. Makanya dalam ayat yang lain juga innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ini siar kita sebagai orang beriman itu sami'na wa ata'na. Jadi segera merespon, segera menyambut seluruh seruan Allah. Karena iman juga harus diuji. Ahasiban nasu ay yaqulu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira dibiarkan begitu saja dengan mengatakan beriman? Kita sekarang sudah mengatakan, saya mukmin, saya muslim. Kemudian kata Allah, engkau tidak akan diuji? Enggak mungkin, pasti diuji. Wa hum la yuftanun. Maka salah satu ujian yang kita jalani dalam iman kita ya ujian puasa. Ini kayak sekarang ini, bisa saja kita makan, minum, ya, tanpa ada orang yang mengetahuinya. Tapi karena kita yakin Allah Maha mengetahui, selalu mengawasi, mau di tempat yang paling sunyi sekalipun, paling tersembunyi sekalipun, tidak ada satupun makhluk, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya. Nah, itu yang dibentuk, ditarbiyah, ditanamkan oleh puasa dalam iman kita. Muraqabatullah. Ada juga malaikat di sini menanamkan juga keyakinan bahwa pahala puasa itu pahala yang akan diberikan langsung oleh Allah. Wa ana ajzi bihi. Ada nanti di akhirat, ada pintu surga Rayyan. Ini termasuk bab iman. Bahwa khusus pintu yang tidak akan dimasuki selain ahli puasa itu namanya pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Nah, di sini juga kita menambah ilmu kita dalam puasa ini dengan meningkatkan iman kita kepada malaikat, ya, ada raqib atid, ada yang selalu mengawasi kita, ada yang mencatat amal baik dan buruk khususnya, ya. Ada juga malaikat-malaikat yang lain yang sama-sama mendoakan kita ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita bersedekah di pagi. Semuanya, kitab juga begitu. Pada Al-Quran, apalagi ini adalah Syahrul Quran. Ada nabiyin, apalagi. Itu meningkatkan semua takdir baik dan buruk. Makanya dalam hadis yang sangat mencakup, itu dalam hadis man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini jelas sekali akan membersihkan seluruh dosa-dosa kita. Jadi kalau kita berpuasa dengan Ramadan itu dengan tergerak oleh iman dan ada harapan yang sangat tinggi terhadap ridho Allah dan pahala darinya, maka Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah. Ini menjadi fase hidup yang bersih, suci dari semua dosa yang telah kita lakukan terdahulu. Artinya kita makhluk yang benar-benar suci dan lahir kembali sebagai manusia fitrah. Ini aspek iman. Kemudian ada yang berikutnya itu atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ini aspek kepedulian sosial. Nah, ini yang juga kita dididik di Ramadan ini, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan dalam bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Jadi beliau lebih dermawan dari angin yang berhembus. Ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian ada juga kepedulian sosial kita tunjukkan dengan sama-sama merasakan lapar, haus, sehingga kita sadari betapa sangat menderitanya orang-orang
yang tidak punya makanan, termasuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah di Gaza gitu. Sampai-sampai ada yang berujar begini, kami tidak tahu gitu, kapan mulai puasa dan kapan mulai berbuka karena nggak ada makanan untuk untuk sahur dan untuk berbuka. Jadi mereka seolah-olah puasa sepanjang hari. Cuman dengan niat, mungkin dengan sedikit seteguk air. Jadi memulai puasa sejak terbit fajar hanya mungkin dengan seteguk air atau beberapa potong roti yang sangat sederhana, kemudian nanti berbukanya belum tentu ada. Nah ini kalau kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka itu maka pahalanya sama dengan orang yang berbuka itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ini riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Nah, ini anjuran untuk kita solidaritas apalagi orang-orang yang tidak berpunya. Bayar fidyah dan lain-lain itu juga ditujukan kepada orang yang miskin yang bisa jadi untuk berbuka mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk berbuka. Ini kepedulian sosial wa atal mala. Kemudian ada peningkatan makna mendirikan sholat wa aqamas sholah. Ini aspek juga yang ada dalam puasa kita sehingga tambahan tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, sholat sunnah diberi ganjaran wajib dan sholat wajib diberi ganjaran 70 kali lipat. Nah ini tentu sangat memotivasi kita untuk terus sholat qiyamul lail, taraweh, dan sholat-sholat sunnah lainnya seperti duha, ya, qobliyah, ba'diyah, rawatib, dan lain-lain. Ini tentang sholat. Jadi jangan sampai nilai sholat kita itu tidak menghadirkan kekhusyuan yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun di awal-awal. Jadi orang-orang mukminun itu qad aflahal mu'minun, janji Allah adalah surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ada dua sifat atau kriteria orang yang calon penghuni surga Firdaus itu. Pertama, mereka sholat khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kita melatih, mendidik diri kita untuk benar-benar khusyuk dalam sholat kita karena ada tambahan berbagai tambahan sholat sunnah, ya. Ini menjadikan kita terasah untuk khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam hati, khusyuk dalam pikiran, khusyuk dalam mata kita memandang ke tempat sujud, khusyuk seluruh anggota tubuh kita. Itu semua harus kita latih dan kita usaha sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, wa ala salawatihim yuhafidhun walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Jadi mereka itu juga menjaga waktu sholat, menjaga dalam berjamaah, menjaga selalu bertakbir ihram bersama imam, menjaga supaya tidak masbuk, menjaga di awal waktu. Karena Rasulullah SAW juga disebutkan ketika ditanya ayul amali ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Jawaban beliau yang pertama itu as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Nah ini berkenaan dengan sholat. Kemudian zakat juga demikian. Zakat wa ataz zakah. Ini termasuk sifat utama dari orang-orang bertakwa. Nah, zakat ini wajiban. Makanya ada zakat fitrah yang kita tunaikan yang akan menyempurnakan puasa kita. Demikian pula zakat-zakat mal kita yang harus kita hitung dan kemudian kita keluarkan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan 2,5%, atau kalau itu hasil bumi ada yang 5%, ada yang 10%. Baik, ikhwati fillah wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang ada dalam sifat orang bertakwa, kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini sifat juga utama. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang menepati janji bila mereka berjanji. Nah, janji kita yang paling penting itu adalah al-ahdu kita kepada Allah. Yaitu bersahadat di hadapan Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ini yang kita katakan di hadapan Allah menurut surat Al-A'raf. Bahwa kita telah mengambil sumpah syahadat di hadapan Allah. Kemudian syahadat itu kita ikrarkan lagi ketika kita sudah balik setelah kita menyadari tentang keislaman kita, dan kita ulang-ulang terus menerus, apalagi dalam sholat. Itu 9 kali syahadat paling kurang dalam sholat. Karena ada 17 rakaat dan tiap tasyahud kita bersyahadat. Dengar azan juga begitu. Ini janji yang harus kita tepati kepada Allah. Nah, janji kepada manusia Pak juga adalah perintah yang harus kita jalankan, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, berpesan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, termasuk akad transaksi semua harus kita tepati, mufuna bi ahdihim. Ini nah, yang berikutnya juga yang disinggung dalam sifat orang-orang bertakwa itu adalah bersabar. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Masya Allah. Nah, yang sekarang ini kita latih diri kita ini kan kita sengaja berlapar dan menahan haus. Itu kalau umpamanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada paceklik, tidak ada makan dan minum. Nah, itu kita sudah siap kalau kita sudah lulus berpuasa. Jadi sudah terbiasa lapar dan dahaga, walaupun sekitar 14 jam. Tapi dengan merasakan lapar dan haus, itu sabar kita akan makanan sudah cukup mendidik kita untuk merasakan betapa nikmatnya makanan itu. Sehingga orang Arab mengatakan itu kalau orang sakit, fil ba'sa wad dharra gitu. Ada saat sakit juga itu. Sakit itu baru kita rasakan betapa nikmatnya sehat. Seperti yang diungkapkan oleh orang-orang pepatah Arab itu. As-sihhatu tajun ala ru'usul as-sihha la yaroha illal mardah. Sehat itu adalah mahkota. Itu sangat besar sekali, terhormat sekali itu. Tapi baru disadari kalau orang sudah sakit. Ini kalau sehat terus nggak merasa bahwa itu ada mahkota rezeki, mahkota anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bersabar dalam sakit, bersabar juga dalam musibah. Sekarang banyak banjir. Nah, di daerah kita, kalau saudara-saudara kita di Palestina, di tempat-tempat ardu al-jihad, lebih-lebih lagi. Wahinal ba'si, saat perang, saat jihad, mereka sudah teruji. Nah, kita belum teruji seperti itu. Paling baru diuji dengan harta berjihad, belum dengan ampus. Jadi Allah membeli itu bukan hanya harta, tapi juga ampus. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa, nyawa, dan harta mereka ditukar dengan surga. Masya Allah. Nah, kapan kita bersabar, diuji kesabaran kita dalam berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan sebelum kita meninggal. Harta, mudah-mudahan kita sudah ikut dalam membantu saudara-saudara kita galang dana ke Palestina dan lain-lain. Ini bersabar. Wassabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Nah, baru setelah itu diberi
penghargaan oleh Allah. Ini sah. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Merekalah orang-orang yang jujur dalam iman dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Nah, subhanallah, ini tujuan dari puasa itu memang secara komprehensif adalah membentuk pribadi-pribadi takwa, tapi ada rincian-rincian yang harus kita sempurnakan. Nah, ini baru satu nih dari tujuan umum dari puasa. Agar lebih sempurna lagi, mari kita lihat ayat berikutnya dari ayat-ayat puasa, ayat 184 sampai ayat 188. Karena ini yang disebutkan oleh ahli tafsir itu tentang ayat-ayat puasa. Nah, yang pertama di ayat 184 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Jadi dalam menunaikan kewajiban itu ada kebaikan yang lebih didasarkan pada kerelahan hati, menambah dari kewajiban. Jadi kalau kewajiban itu memang paling dicintai oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menjelaskan hadis qudsi yang panjang bahwa Allah paling mencintai hamba-hambanya bertakarub kepadanya dengan kewajiban-kewajiban. Tapi ada orang yang tidak mencukupkan diri atau tidak cukup puas dengan kewajiban aja. Dia masih menambah lagi dengan hal-hal yang sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Jadi memang dengan kewajiban itu mesti. Karena konsekuensinya kalau kita tidak menunaikan kewajiban adalah sanksi hukum. Sanksi azab. Tapi ada orang yang tidak puas hanya dengan kewajiban. Dia nambah lagi dengan nawafil, kata Allah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Nah, ini pentingnya, ini ayat 184 ini, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Jadi kalau orang menambah dengan tatawu, dengan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah mencintainya. Hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu, penglihatannya yang dengannya dia melihat. Kakinya yang dengannya berjalan. Tangannya yang dengannya dia memegang. Subhanallah, itu kalau Allah sudah mencintai kita. Tapi tadi ada kerelaan kita untuk menambah, bukan hanya sekedar kewajiban yang kita lakukan, tapi menambah dengan hal-hal yang sunnah. Kemudian yang kedua, ini tujuan yang juga penting untuk kita capai dari puasa itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang menjadi penunjuk jalan kita hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ada orang yang diberi hidayah oleh Allah, kemudian juga dia menjadi orang yang memiliki Al-Furqan. Sebab orang yang memiliki Al-Furqan itu dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 29 itu, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jadi orang yang bertakwa itu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Furqan itu pembeda, al-faslu bainal haq wal batil. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang benar-benar ahlul Quran itu adalah memiliki al-furqan. Jelas
dia berpihak kepada al-haq, dia sedang menuju kepada surga, dia sedang menuju kepada ridho Allah. Dia jelas jalannya. Dia terpisah dari kebatilan, dia terpisah dari jalur menuju neraka, dia terpisah, ada tameng dari semua hal-hal yang berkenaan dengan laknat Allah. Jadi dia terpelihara terus menuju al-haq, menuju surga, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang punya furqan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nah, kemudian Allah juga memberi bonus, yukaffir ankum Nggak bisa. sayyi'atikum. Oke. Ditebus oleh Allah semua kesalahan-kesalahan, kemudian diampuni, wa yaghfir lakum. Kemudian wallahu dzul fadlil azim. Nah, Allah memberikan juga keutamaan yang agung. Afwan, Sas. Kalau keutamaan yang agung itu jelas banyak Ses. sekali ya. Sajudin. Yang paling tinggi itu adalah dapat Ses. ridho Allah dan surga Firdaus. Afwan, 5 menit lagi, insya Allah nanti kita buka sesi pertanyaan, Ses. 5 menit lagi. Khair insyaallah. Nah. Jadi itu tadi untuk menambah tingkat interaksi kita terhadap Al-Quran sehingga kita menjadi ahlul Quran. Dan janji Rasulullah luar biasa untuk ahlul Quran itu dalam hadis itu, bahwa ahlul Quran itu adalah ahlullah wa khassatuhu. Yang ahli Al-Quran itu yang membaca dan lain-lain ya, sampai menghafal kemudian mengajarkannya lagi, mengamalkan, memahami, mengamalkan, itu adalah keluarga Allah dan orang-orang yang sangat istimewa di sisi Allah. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir dengan Al-Quran itu maka dia bersama para nabi dan utusan-utusan Allah yang mulia. Kemudian ada juga menyempurnakan puasa dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya, artinya kita komitmen dengan awal buka. Jangan sengaja mengakhirkan buka, itu bukan baik, merasa masih kuat, belum lapar, belum haus, sengaja enggak. Langsung ketika, nah kebaikannya adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka dengan menyambut kemudahan dan kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya banyak bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini tujuan puasa juga. Jadi banyak mengagungkan Allah. Nah, itu apalagi nanti menjelang Idul Fitri. Kemudian la'allakum tashkurun, hendaklah kita menjadi hamba yang syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, tapi sedikit orang-orang yang sampai pada syakur itu. Ini yang harus kita upayakan sungguh-sungguh. Kemudian tujuan berikutnya, ayat yang cukup menarik untuk kita renungkan itu adalah bahwa nikmat bersyukur itu ya harus kita aplikasikan dalam banyak hal ya. Umpamanya di sini Allah Subhanahu wa taala agar kita menikmati ketakwaan, keislaman, keimanan dan ihsan itu benar-benar ada dalam jiwa kita. Assalamualaikum, Menghindarkan Sas. diri dari kekufuran, kemurtadan, kefasikan ya. Mohon maaf, Sas. Yang ada dalam Assalamualaikum. wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini kita berada dekat dengan Allah. Karena jawaban langsung Allah, inni qarib. Nah, uji budak watadai dadaani falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna. Kita banyak kuat ya, kedekatan kita kepada Allah dengan berdoa, dengan beristighfar, dengan terus mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa nih, wa idza sa'alaka ibadi anni. Nah, yang terakhir ikhwati fillah, untuk waktu kita yang singkat ini, jadi pamungkas dari ayat tentang puasa itu di surat Al-Ahillah ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Di akhir ayat itu, ini tentang hilal ya. Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi dengan bertakwa itu
pasti kita akan meraih kemenangan. Nah, kemenangannya tentu dalam hubungan kita dengan Allah itu tidak usah digambarkan. Kita sudah sama-sama ya, waridwanum minallahi akbar. Ridho Allah yang terbesar. Surga dengan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini la'allakum tuflihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mampu mencapai target-target dan tujuan puasa dan juga manfaat-manfaatnya yang sangat banyak untuk menyempurnakan tingkat keimanan kita, menyempurnakan takarub kita kepada Allah sehingga Allah mencintai kita hatta uhibbahu, menjadi orang-orang yang termasuk dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya serahkan kembali ke Ustadz Fatih. Baik, terima kasih atas kajian pada siang hari ini pada Dr. Tajuddin. Dapat kita ambil intisari bahwasanya kita berpuasa yaitu terdiri dari puasa hissi dan maknawi. Hissi yaitu puasa yang mencakup dengan indrawi, maknawi juga puasa yang mencakup non indrawi. Kemudian aspek-aspek tujuan puasa yaitu untuk beriman kepada Allah, kemudian kepedulian sosial, tingkat untuk memperbaiki sholat kita, kemudian dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam aspek tujuan dari puasa. Mungkin kita batasi dalam 2 pertanyaan saja karena disebabkan waktu. Mungkin kita batasi 2 pertanyaan saja. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dipersilahkan untuk mengangkat tangannya lewat Zoom atau mengetik lewat chat dan lain sebagainya. Atau jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja. Tidak ada. Oke, terima kasih atas partisipasinya kepada Ustadz dan Ustazah sekalian. Kemudian terima kasih juga kepada pembicara kita kali ini, Dr. Tajuddin Pogo. Kemudian untuk informasi bahwasanya kajian untuk bulan puasa ini, kajian Muhadharah Ramadhaniyah atau Dars Ramadan, ini akan kita adakan mingguan selama bulan puasa, yaitu pada hari Rabu jam 2 siang sampai jam 2:30 waktu Indonesia Barat. Terima Kalau kasih. gitu harus ada closing statement, Ustadz Fatih ya. Fadal, Ustaz. Kesimpulan. Fadal, Ustaz. Baik, para akhwat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup ya, saya simpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan ini. Pertama bahwa target besar dari puasa itu la'allakum tattaqun itu harus kita terjemahkan dalam ketakwaan yang syamil mutakamil gitu, yang sempurna, yang lengkap. Dan salah satu ayat yang membahas itu adalah ayat di surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, silakan dirujuk dikaji lagi, yang disebut oleh ulama itu adalah itu himpunan segala kebaikan di dalamnya dan ketakwaan ya. Jima'ul khair disebut ayatnya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita dalam menyambut seruan Allah tuh ya ayyuhalladzina amanu, kita letakkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman itu, dengan iman yang hak ya, ulaika humul mu'minuna haqqan ya, iman yang responsif, yang istijabah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah, sami'na wa ata'na. Kemudian iman yang juga siap diuji. Tidak hanya sekedar ayaqulu amanna wa hum la yuftanun.
kita pasti diuji dalam iman kita, dan tingkat ujiannya itu pasti juga berada dalam level iman yang kita miliki. Nggak mungkin Allah akan menguji kita di atas level iman kita. Makanya kalau saudara-saudara kita di Palestina tentu level imannya lebih tinggi daripada kita karena diuji lebih dahsyat daripada kita. Kemudian yang ketiga, mari kita menambah respon dan kerelaan kita terhadap seruan-seruan Allah itu dengan kecintaan melakukan di atas yang wajib gitu. Bukan hanya terbatas yang wajib tapi harus bertambah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Jadi ada tatawu yang lebih baik yang diberikan oleh Allah balasannya kepada kita, salah satunya tadi kuntu sam'ahu hatta uhibbahu. Allah pasti akan mencintai kita, menjadi pendengaran kita, penglihatan kita, kaki kita, tangan kita. Kemudian dalam adaptasi dengan lapar, dahaga itu justru Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa kita sehingga kita diminta untuk interaksi dengan Al-Qur'an maksimal. Ya, jadi memang mata lemah, tapi justru jiwa kita kuat. Siap untuk menerima pesan-pesan Al-Qur'an, ibrah-ibrah Al-Qur'an, maka kita berpeluang untuk menjadi ahlul Qur'an yang jadi keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu, itu hadisnya. Kemudian dalam upaya kita mendekat kepada Allah, yaitu banyak kita beristighfar, berdoa, inni qarib, bahwa Allah kita rasakan dalam diri kita dekat ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ini walaupun ayat ancaman ya. Mohon Saat maaf, sakaratul maut, tapi kita rasakan bahwa kita memang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. mohon maaf, Sis. Kemudian yang terakhir, ikhwati Ya. fillah, mari kita dengan tujuan dan manfaat dari puasa yang ada ini, mari kita menjadi orang-orang yang wattaqullaha la'allakum tuflihun, sebagai penutup dari ayat-ayat puasa di surat Al-Baqarah ayat 188 itu. Mari kita raih ridho Allah, ridwanum minallahi akbar. Mari kita raih peluang untuk mendapatkan pintu Ar-Rayyan dan juga surga Firdaus yang tertinggi, yang itu awsatul jannah ya, wa arfauha, yaitu yang berada di tengah-tengah dan paling tinggi tingkatnya di bawah surga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas muhadarahnya, Ustaz Tajuddin. Mari kita panjatkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas partisipasinya Ustaz dan Ustaz sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Syukran jazakumullah khair, Dokter Ustaz Fathi, jazakallah khair. Merah-merah. Enggak.